Nama saya Nina. Saya siswa kelas 4 di sebuah sekolah dasar di kota Medan. Sehari-hari saya berjalan kaki ke sekolah karena sekolah tidak terlalu jauh dari rumah saya. Saya punya seorang adik lelaki yang bernama Omar. Saya dan Omar bersekolah di sekolah yang sama, tetapi kelas kami berbeda. Omar duduk di kelas 2. Hari ini kami di sekolah, ibu guruku yang sangat kusayangi bercerita tentang makanan pokok di negara Indonesia. Karena Indonesia kita ini negara yang sangat makmur dan subur tanahnya. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Dahulu kala, negara kita sempat mengalami masa-masa emas bidang pertanian. Kita sempat menjadi negara sembada pangan. Walaupun itu sudah berlalu, tapi ada rasa bangga di hatiku menjadi anak Indonesia. Adalah tugas kita nanti mengembalikan masa-masa kejayaan itu. Amin. Makanan pokok itu adalah makanan utama yang dikonsumsi setiap orang. Penduduk negara kita ternyata memiliki makanan pokok yang berbeda-beda. Ada yang makanan pokoknya nasi, ada juga yang jagung dan olahan tepung sagu. Kata ibu guru, penduduk wilayah barat makanan pokoknya nasi, sedangkan untuk wilayah timur makanan pokoknya jagung dan olahan tepung sagu. Ternyata bentang alam di suatu wilayah mempengaruhi jenis tanaman dan hewan yang hidup di dalamnya. Daratan Indonesia bagian barat memiliki kesamaan dengan flora dan fauna yang ada di benua Asia. Daratan Indonesia bagian tengah memiliki flora dan fauna yang hanya terdapat di daerah tersebut. Sedangkan daratan Indonesia bagian timur memiliki flora dan fauna yang sama dengan benua Australia. Itu sebabnya kita dapat menemukan kanguru kecil di tanah Papua. Ternyata negara kita yang sangat kita cintai ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat berlimpah. Itu sebabnya sebagai generasi muda kita harus menjaganya, minimal dengan perbuatan terpuji, yaitu membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Karena kota Medan itu terletak di bagian barat Indonesia, ibu guru lalu bercerita tentang tanaman padi. Tanaman padi memiliki nama latin Oryza sativa. Tanaman padi memiliki akar serabut, batang yang sangat pendek, struktur serupa batang terbentuk dari rangkaian pelepah daun yang saling menopang dan sempurna dengan pelepah tegak. Daun berbentuk lanset, warna hijau muda hingga hijau tua, berurat daun sejajar, tertutupi oleh rambut yang pendek dan jarang. Bagian bunga tersusun majemuk. Tipe malai bercabang. Satuan bunga disebut floret yang terletak pada suatu spikelet yang duduk pada panicula. Tipe buah bulir. Bentuknya hampir bulat hingga lonjong. Ukuran 3 mm hingga 15 mm. Tertutup oleh palen dan lema, atau yang sehari-hari disebut dengan kata sekam. Tanaman padi dapat tumbuh di dataran rendah, tetapi dengan teknologi, padi dapat tumbuh di lereng bukit. Contohnya, teknologi terasering di Bali. Padi termasuk tanaman musiman. Model bertani padi ada yang setahun 2 kali dan setahun 3 kali, tergantung jenis padi yang ditanam. Di akhir pelajaran, ibu guru menugaskan kami untuk melihat video tentang bercocok tanam padi dan menuliskan informasi apa saja yang didapat dari video tersebut. Sesampainya di rumah, mama saya bercerita bahwa nenek mengundang kami untuk datang ke rumahnya, sebab nenek akan memanen padi di sawah. Saya merasa sangat senang, sebab pelajaran yang kami pelajari hari ini di sekolah mengenai tanaman padi. Saya merasa tak sabar untuk mengunjungi rumah nenek pada hari Minggu ini.
Saya lalu membuat daftar pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada nenek nanti tentang tanaman padi. Hari Minggu pun tiba. Setelah sarapan pagi, kami bergegas menuju mobil yang sudah siap untuk berangkat. Tak lupa, saya membawa buku tulis, pulpen, dan gadget untuk kegiatan saya di tempat nenek nanti. Perlu waktu sekitar 1 jam dari rumah saya ke rumah nenek. Sepanjang perjalanan menuju rumah nenek, mata saya dimanjakan dengan pemandangan yang sangat indah. Bentangan sawah hijau dengan bulir padi yang sudah menguning menandakan siap untuk dipanen. Wah, ini seperti lukisan yang sering saya lihat di majalah anak-anak. Udara juga terasa lebih segar dan asri. Saya sangat bersyukur bisa menikmati semua ini. Alhamdulillah. Sesampainya di rumah nenek, saya langsung turun dari mobil dan memeluk nenek. Nenek tersenyum melihat tingkah saya. Saya langsung mengajak nenek untuk ke sawah. Sawah nenek letaknya di belakang rumah nenek. Paman saya sedang mempersiapkan alat-alat untuk kegiatan panen pada hari ini. Di samping rumah nenek terdapat gubuk yang disebut lumbung untuk menyimpan padi yang sudah dipanen, tetapi belum diproses. Untuk menjadi beras, padi terlebih dahulu harus dipisahkan dari tangkainya. Setelah itu harus dijemur sampai kering, lalu ditumbuk sehingga kulitnya terlepas dari bijinya. Barulah kita akan memperoleh beras yang dapat dimasak menjadi nasi. Nenek menanam padi 2 musim dalam setahun. Setiap musim tanam memakan waktu 4 bulan sampai panen. Setelah itu, nenek menanam tanaman palawija seperti kacang tanah dan jagung. Hal ini dilakukan agar tanah menjadi subur kembali dan siap ditanami padi lagi. Tanaman padi memiliki beberapa hama, antara lain keong sawah, tikus, burung, dan bereng. Untuk membasmi keong, nenek menyebar bibit lele di sawah agar lele memakan keong yang akan merusak tanaman padi. Tikus akan dimangsa ular, maka dari itu akan banyak terdapat ular di daerah persawahan. Pada umumnya, ular yang terdapat di sawah jenisnya ular piton yang tidak berbisa. Untuk mencegah bereng, biasanya paman menyemprotkan insektisida pada tanaman padi, dan pada saat menjelang panen, biasanya paman membuat orang-orangan sawah yang berguna menakut-nakuti burung yang hendak memakan padi yang siap dipanen. Saya merasa sangat senang sebab tugas sekolah saya selesai dan saya dapat melihat langsung proses memanen padi. Pengalaman yang sangat berharga tentunya. Paman lalu mengajak saya membuat kreasi dari kulit padi yang kering. Paman mengajari saya membuat kolase, gambar pohon, dan hasilnya sangat indah. Hari ini hari yang sangat menyenangkan sekali.